Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunita Sriulani, NIM J014201021, mahasiswa bimbingan Dr. Gigi Nur Syamsi MKes. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan telaah jurnal yang berjudul Penggunaan Pengobatan Tradisional untuk Perawatan Dental oleh Berbagai Kelompok Etnis di Selandia Baru. Jurnal ini bersumber dari BMC Oral Health tahun 2020. Penggunaan pengobatan tradisional sudah ada sejak zaman peradaban kuno, yang masih dipercayai masyarakat sebagai sumber pengobatan berbagai macam penyakit. Hal ini dibuktikan oleh data dari WHO, yaitu sekitar 80% orang di dunia masih bergantung terhadap pengobatan tradisional atau pengobatan herbal. Walaupun pengobatan modern sudah diperkenalkan juga sejak lama, namun pengobatan tradisional ini masih bertahan. Mengapa hal tersebut masih terjadi? Yang pertama, karena ekstrak tumbuhan herbal mudah didapat, terjangkau, dan sesuai dengan budaya masyarakat. Kemudian, pelayanan dental sulit diakses di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan karena biayanya yang mahal. Dan yang terakhir adalah karena pasien percaya bahwa pengobatan herbal tidak berbahaya dan tidak menyebabkan toksisitas yang parah. Dengan mengetahui penggunaan pengobatan tradisional yang masih dipercaya masyarakat secara luas, hal ini memungkinkan untuk mengintegrasikan perawatan dental modern dan perawatan tradisional. Kemudian dapat menjadi acuan penelitian terhadap ekstraksi tanaman obat karena rata-rata tanaman obat ini memiliki antiinflamasi dan dapat mencegah perdarahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi perspektif, penggunaan, dan akses ke pengobatan tradisional, atau dalam hal ini disebut dengan traditional medicine dan disingkat dengan TM. Dalam kedokteran gigi di antara berbagai kelompok etnis yang tinggal di Selandia Baru. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif yang dilangsungkan pada Oktober 2018 sampai September 2019. Populasi diambil dari data studi sebelumnya, yaitu dengan judul Penggunaan Obat Tradisional di Kota Dunedin di Selandia Baru. Populasinya ini diambil dari 3 kota besar di Selandia Baru, yaitu Auckland, Hamilton, dan Dunedin. Kemudian didapatkanlah sampel dari metode purposive sampling, yaitu sampel harus mengetahui dan menggunakan pengobatan tradisional dalam bidang kedokteran gigi. Didapatkanlah sebanyak 14 sampel yang diwawancarai yang berasal dari kelompok etnis berbeda, yaitu Cina, Korea, Pasifik, dan Maori. Sampel ini juga didapatkan dari kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusinya yaitu sesepuh masyarakat, pimpinan dan anggota dewasa yang memiliki pengalaman ataupun pengetahuan terhadap pengobatan tradisional, serta peserta ini memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Untuk peserta yang tidak berbahasa Inggris dapat diwawancarai jika ada penerjemah. Kemudian kriteria eksklusinya yaitu anak-anak dan orang dewasa yang pengetahuannya terbatas tentang pengobatan tradisional ataupun yang tidak menggunakan pengobatan tradisional. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan wawancara semi terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tertera dalam tabel, yaitu pengalaman, kemudian bagaimana pengaruh pengobatan tradisional, kemudian bagaimana apa alasan orang-orang menggunakan pengobatan tradisional, bagaimana caranya mengakses pengobatan tradisional, dan bagaimana pandangan atau perspektif masyarakat tentang pengobatan tradisional. Selanjutnya adalah metode metode wawancara. Yang pertama, wawancara ini direkam dengan audio, kemudian diubah menjadi transkrip. Nah, transkripnya ini dianalisis untuk mendapatkan kata kunci dalam data kualitatif yang didapatkan. Nah, kemudian mengidentifikasi konsep yang berulang, dan konsep yang berulang ini diberi kode sesuai topik. Kemudian dianalisis isi dasar transkrip
yang mengukur frekuensi digunakan untuk membuat word cloud data analysis untuk setiap tema. Selanjutnya hasil. Jadi dari hasil wawancara demografi peserta dari jenis kelamin laki-laki 6 orang, perempuan 8 orang, usia yang paling banyak adalah 50 sampai 59 tahun yaitu 6 orang, diikuti oleh 30 sampai 39 tahun 4 orang, kemudian lebih dari 60 tahun 3 orang, dan 40 sampai 49 tahun hanya 1 orang. Kemudian etnisnya ini dari Cina, yang paling banyak adalah Cina 5 orang, Pasifik 4 orang, Maori 3 orang, dan Eropa 2 orang. Selanjutnya, dari hasil ini didapatkan 3 tema dan 10 subtema dari hasil wawancara. Jadi tema utama yaitu perspektif pengobatan tradisional, bagaimana praktik dan pengalaman saat ini dengan traditional medicine atau pengobatan tradisional, dan hambatan untuk mengakses pengobatan tradisional di Selandia Baru. Hasil dari tema ketiga adalah hambatan mengakses traditional medicine di Selandia Baru. Jadi dari word cloud data analysis ini terlihat di sini ada kata New Zealand atau Selandia Baru, kemudian ada kata traditional medicine, kemudian ada kata not available atau tidak tersedia, kemudian mahal, dan beberapa kata-kata lainnya yang merupakan hambatan untuk mengakses pengobatan di Selandia Baru. Selanjutnya adalah diskusi mengenai perspektif terhadap traditional medicine. Jadi traditional medicine ada yang dapat dijelaskan dan ada yang tidak dapat dijelaskan. Untuk yang dapat dijelaskan yaitu penggunaan tanaman obat, misalnya tanaman willow ini mengandung salisilat untuk meredakan demam dan nyeri. Jadi peserta ini menilai bahwa traditional medicine memiliki efek samping yang minimal karena didapatkan dari tanaman. Kemudian yang tidak dapat dijelaskan yaitu pengobatan yang melibatkan spiritual, supranatural, maupun magis. Nah, pengetahuan dari keterampilan ini diperoleh dari leluhur atau dari pengajaran generasi ke generasi di keluarga penyedia tradisional medicine ini. Selanjutnya yaitu mengenai penggunaan tradisional medicine dalam berbagai kondisi. Jadi di sini ada beberapa kondisi yang disebutkan yaitu sakit gigi, mouth ulcer, gingivitis, dekongestion nasal, tumbuhnya gigi, sakit tenggorokan, nyeri TMJ, sakit kepala, dan sakit leher, dan beberapa penggunaan tradisional medicine dari baik itu dari tanaman maupun dari misalnya dari akupuntur maupun terapi pemijatan. Selanjutnya adalah diskusi mengenai menurunnya penggunaan tradisional medicine di Selandia Baru. Ini dikarenakan oleh terbatasnya biaya untuk menemukan tanaman herbal tertentu untuk mengobati suatu penyakit. Kemudian sebagai pilihan pengobatan kedua jika pengobatan barat atau pengobatan modern tidak berhasil. Kemudian yang ketiga, mengapa menurun penggunaannya? Karena yang disubsidi pemerintah itu hanya obat-obatan modern atau obat-obatan barat sih, sedangkan obat-obatan untuk tradisional medicine ini tidak disubsidi pemerintah, jadi sulit didapatkan oleh masyarakat secara murah atau secara gratis. Selanjutnya adalah diskusi mengenai interaksi tradisional medicine dengan pengobatan modern. Jadi jika tradisional medicine tidak tersedia, maka peserta akan memilih obat-obatan modern. Namun sebaliknya, jika suatu penyakit tidak menanggapi obat-obatan modern, maka peserta akan mencoba melakukan tradisional medicine. Kemudian apabila praktisi menerima penggunaan tradisional medicine, akan memungkinkan pasien akan merasa nyaman sehingga dapat membantu dokter gigi untuk memeriksa kemungkinan adanya kontraindikasi misalnya dengan interaksi obat-obatan sambil tetap menghormati pandangan budaya dari pasien. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan memahami dan mengakui penggunaan tradisional medicine,
Dokter gigi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pasien untuk mengungkapkan penggunaan tradisional medicine mereka, dan sebagai hasilnya dapat meningkatkan perawatan pada pasien. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.